Tahzan, karangan salah satu ulama Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Dan kali ini beliau akan membahas tentang tema atau judul Alaika bidzikrillahi daiman. Hendaklah Anda mengingat Allah selalu. Jamaah Masjid Istiqlal serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Sabtu 23 April 2022 Miladiah bertepatan dengan 21 Ramadan 1443 Hijriah. Kita masih menjalankan kewajiban kita selaku muslim untuk menunaikan ibadah puasa, serta usai sholat zuhur ini kita melanjutkan kegiatan kita dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Di Ashrul Awakhir ini kita mengikuti kajian dialog zuhur dari Masjid Istiqlal. Waktu kita 30 menit penyampaian materi oleh guru kita, dan sisa waktu kita gunakan untuk dialog ataupun tanya jawab. Bila ada dari jamaah yang ingin kita berdialog dengan narasumber, kami sediakan mic di tengah dan di hadapan kaum ibu untuk kita gunakan dalam tanya jawab nanti. Mari kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal, mari kita mengikuti kajian bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahdi MA dengan tema Alaika bidzikrillahi daiman. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Semoga kita semua senantiasa dalam bingkai rahmat, penuh berkah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, sahabat-sahabat sekalian, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah memasuki hari yang ke-21. Semoga sholat kita, puasa kita, amaliyah Ramadan yang lainnya, infak, sedekah, zakat mal, fitrah, tadarus Al-Qur'annya, termasuk i'tikaf kita, termasuk takarrub kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita terkait
kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni ini, bagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mulyadi, temanya adalah alaika bi dzikrillahi daiman. Hendaklah ingat Allah daiman, selalu. Karena ada yang hanya lapangnya ingat Allah dikala jaya, Violet sudah lupa lagi pada Allah. Ada yang sehat ingat Allah, sakit lupa. Atau kebalikannya, saat sakit ingat Allah, sehat lupa. Jadi alaika bi dzikrillahi daima. Hendaklah ingat Allah selalu, senantiasa, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bizikrillah, mengingat Allah. Dalam bahasan ini tidak lepas dari judul awalnya La Tahzan. Jangan bersedih, agar kesedihan itu tidak mampir berlama-lama, agar kesedihan itu bisa sirna dari diri kita. Maka diantaranya alaika bi dzikrillahi daiman. Hendaklah ingat Allah selalu. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya ini La Tahzan mengawali dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zikir, ingat Allah. Di antaranya yang sama-sama akrab di telinga kita, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah, niscaya hati akan tentram. Zikir, sebut, ingat, hati akan tentram. Kemudian ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 128 dan dalam surah Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah Allah selalu, niscaya Allah akan ingat kepadamu. Bahkan mengingat Allah ini bukan hanya di saat sholat, bukan hanya bilangannya tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tapi mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 dan 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nantiasa Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikan Rabbmu, bertasbihlah di kala pagi
maupun dikala petang. Banyak dalil-dalil tentang zikir ini. Ada lagi yang terkait dengan zikir. Allah mengingatkan saking pentingnya untuk senantiasa mengingat Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 terkait dengan tema alaika bizikrillah ini. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering gak kita lalai gara-gara harta? Ya, lisannya masih berzikir, tapi hatinya, pikirannya sudah tidak lagi terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebelum lebih lanjut dalil-dalil terkait zikir dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kata kunci zikir yakni di hati. Karena ada zikir lisan, ada zikir dengan hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apakah hatinya hadir? Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tentram. Berarti hatinya yang harus terpaut. Makanya banyak pertanyaan, pernyataan, saya sudah zikir kok gak tenang-tenang. Saya sudah mengamalkan la ilaha illallah sekian kali. Saya sudah zikir kok gak nyaman. Padahal aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Masih sholat, di luar sholat gelisah, resah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres masih senantiasa menghantui pikiran dan alam jiwa benak kita. Kenapa? Bu, betul tidak? Saat berzikir bisa nangis tuh. Saat berzikir nikmat, namun nggak tahan lama. Keluar masjid sudah resah lagi. Ada nggak? Ada, saya itu. Nah, karenanya kita perlu mengetahui bahwasanya yang dimaksud berzikir ini dengan hati. Karena dengan hati ada zikir lisan. Kalau zikir dengan hati, maka kita perlu mengetahui tingkatan-tingkatan yang ada pada diri kita, pada hati kita. Kalau zikirnya dengan hati, itu terpaut dia dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dalam lagi, zikirnya sudah pakai fuad. Dia terkait dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk lagi ke dimensi terdalam, lub, bahkan sir. Zikirnya sudah masuk dia ke sebuah dimensi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada asma,
ada af'al, ada sifat. Masuk bagian terdalam ruhnya di situ. Wah, nikmat. Setidaknya kita pakai qalb, pakai hati, bermainlah zikir kita. Kita harus memahami asma-asma Allah. Untuk itu harus ma'rifatullah. Kita mengenal Allah sehingga saat ya Allah, yuk semua, ya lagunya, nadanya, keindahan suaranya. Dia larut dengan makna terdalam dari asma-asma yang terkandung, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Jadi ketika kita ma'rifatullah dengan asma-asmanya, gampangnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Awalnya sih seperti translate, seperti menerjemah, tapi nanti dia punya kecepatan, dia memahami hakikat Rahman Rahim itu. Allah yang kasih hidup dan kehidupan. Allah dengan Rahman Rahimnya, iman masih lekat dalam kalbu. Kita digerakkan, ditakdirkan bisa rukuk, bisa sujud. Allah dengan Rahman Rahimnya, ada khusus surat Ar-Rahman. Di sana terdapat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Saat membaca la ilaha illallah, yuk la terjemahan yang biasa. Sampai situ saja. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan berhenti di situ. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang pengasih, penyayang, melainkan hanya Allah. Wal-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Tiada yang Al-Malik, yang luar biasa, memiliki sebuah kerajaan, raja yang sesungguhnya, pemilik alam semesta jagat raya. Tiada Al-Malik yang maharaja, hanya Allah. Al-Quddus yang maha suci, tiada yang suci, hanya Allah. Assalam yang memberikan keselamatan, kedamaian, tiada yang memberikan keselamatan. Kita sampai sini, alhamdulillah. Siapa ini yang memberikan? La ilaha
illallah. Tiada yang memberikan keselamatan Allah. Yang mengkarunia rezeki Allah. Yang memberikan kita ilmu Allah Al-Alim. Ada orang bijaksana, Allah yang kasih itu semua. La ilaha illallah. Dinafikannya semua, masuk asma-asmanya. Tuh yang dimaksud, kalbunya terpaut dengan asma-asma Allah, keagungan Allah, keahatan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk rasakan. Fi anfusikum afala tubsirun. Mulai dari diri sendiri, apa yang ada pada dirimu, apa enggak kau lihat, kau tidak perhatikan. Oh, nikmati, karenanya mantapkan. Akhirnya betul-betul nanti ketika sholat, saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wajar Allah kita sembah, yang kasih hidup dan kehidupan kita adalah Allah. Wajar hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wajar al-insan makhluk khata wan nisyan, manusia enggak luput hilaf salah. Tadi ingat, sore udah enggak ingat lagi kepada Allah. Malam masih mantap saat qiyamul lail, saat zikir. Besoknya sudah berubah lagi tidak syukur. Ya Allah, kita akhirnya senantiasa yang dimaksud alaika bizikrillahi daiman. Hendaklah selalu ingat Allah, pautkan. Nanti akhirnya ada zikir lisan, ada zikir yang tersembunyi, khofi, bahkan ruhnya itu sir. Kelihatannya dia nyantai, tapi dalam hatinya sekedar perkenalan. Nanti ada zikir yang tingkatannya lebih tinggi lagi, dia fuad di atas qalb itu. Kalau fuad dia sudah la fa'al illallah. Dia yang berbuat, hakikatnya siapa? Allah. Awan dia lihat, panas, semua yang dilihat, yang dia dengar, yang dirasa. Dia melihat sesuatu, reaksi dirinya dengan sesuatu, dengan seseorang, reaksi seseorang dengan dirinya. La fa'al illallah. Jadi bukan lagi dia ingat asma'nya, menembus sudah la fa'al illallah. Baru-baru asma'nya subhanallah, masya Allah, langit tanpa tiang. Subhanallah, di halaman Masjid Istiqlal aneka pohon keindahan. Kemudian ya Allah, ini ciptaanmu, keagunganmu, melihat bintang bintang rembulan. Akhirnya meningkat dari asma-asmanya, ini hakikatnya semua darimu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Terjadi petir, hujan. Allah, Allah, Allah. Oh berhenti ya. Allah, Allah. Oh bukan karena doa hebatnya ditolak hujan dengan tolak balanya, dengan sholat penangkal hujannya. Allah, Allah, Allah. Wah luar biasa orang ini pada hakikatnya engkau ya Allah. Allah, Allah, Allah. Tuh
Bahkan para wali-wali Allah kelihatannya melihat kipas seperti ini udah. Tidak hanya berhenti pada logika akalnya, dia terbatas. Ini pada hakikatnya asma Allah, kasih sayang Allah yang dihembuskan masuk ke dalam manusia, diberikan akal, pikiran, diberi kreativitas, diberikan waktu, diberikan, disajikan semua bahan-bahannya dari mana? Allah berikan, Allah masukkan ke dalamnya ilham. Dia buat ini karpet yang bagus, dia buat kipas angin, kreasi apa semua. Hakikatnya asma-asmamu ini dengan kasih sayangmu, dengan ilmumu ya Allah. Tapi akhirnya dia meningkat, tak bergeraknya kipas pun la fa'al illallah, nggak bisa naik kipas kecuali dengan izin Allah. Ini sekedar gambaran dulu ya. Masuk lagi tuh ke dimensi lub, ada lagi sir. Kalau lub sir itu udah sifat-sifatnya. Ada lub sifat-sifat maknawiyah. Kalau udah sir itu sifat-sifat Allah yang ma'ani. Nanti masuk ke dimensi ruh, ya Allah. Karenanya saya tidak bahas level tingkatan yang lebih lagi. Setidaknya kita harus tingkatkan, bukan hanya zikir lisan, tapi masukkan ke dalam hati. Contoh. Semalam Qiyamul Lail guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar saat muhasabah itu kalau nggak dimasukin ke hati repot. Nah, diajak banyak tuh bintik-bintik hitam daripada noda-noda batin hati. Ada noda lahir, dosa lahir maupun batin. Contoh yuk, saya ingin mengajak diri saya zikir, ingat Allah dengan lisan, masukkan ke hati, paham kita nikmat. Istighfar, mari sama-sama. Astaghfirullah, astaghfirullahal-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal-azim. Contoh. Ini mata yang memberi siapa? Allah yang Rahman Rahim. Lebih banyak mana ini mata baca Quran, memandang orang dengan ramah, kebaikan, atau lebih banyak dunia maksiatnya ini mata? Padahal yang memberikan karunia mata Allah yang kasih dan sayang, Allah Al-Wahhab yang maha memberi, Al-Khaliq yang menciptakan mata kita ini. Bukan itu tujuannya kita diberi. Kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia untuk ibadah. Nyatanya mata kita ingat Rahman Rahimnya ya Allah. Contoh, orang udah baik sama kita, rumah diberi, dikasih fasilitas ini, uang diberi, apapun diberi. Oh, enggak sekali dua kali, mulai dari alam rahim kita, terus lahir sudah disediakan, otomatis ada ASI itu. Ya Allah, sebanyak ini, tapi yang memberi itu kita zalimi, kita nggak fungsikan tubuh kita ini, lahir maupun batin, kepada yang memberikan anugerah nikmat. Gimana tuh kira-kira ketika istighfar? Apa cuma begitu saja tasbih muter? Allah, enggak, bisa netes air mata. Coba bayangin dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa perut kita nih, apa aja yang masuk ke perut? Halal semuakah, baik perolehannya maupun jenis atau zatnya? Kemaluan kita, belum dosa-dosa daripada batiniah kita, ujub kita, riak kita,
takabur kita, sombong kita, dengki kita, iri kita, hasad kita, hasud kita. Oh, nih selagi Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir, perbanyak istighfarnya pakai kolbu. Kolbunya dia ma'rifatullah, malu dia. Ini yang dimaksud al-haya minal iman, malu sebagian dari iman. Ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui ya Allah, banyak nikmat-nikmat karunia yang Kau berikan dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Namun di balik itu semua aku juga mengakui banyak dosa-dosa yang ku perbuat. Faufirli, ya sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bagaimana mungkin kita zikir menjadi tenang kalau sumber kedamaian Allah, kalau hati kita ingin tenang, masih banyak sampah-sampah hati, masih banyak dosa hilaf salah, masih teramat banyak dosa yang belum pernah kita taubati. Ya Allah, pantas saja resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka senantiasa menghiasi hari-hari kami. Kami yang lemah, kami yang hilaf banyak dosa, belum membersihkan doa kami, sehingga kami sebut asma-Mu, kami sebut kalimat tauhid-Mu, kami berselawat kepada Rasul-Mu dengan hati yang kotor, sehingga mana mungkin Zat yang Maha Suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Habibullah nyambung dengan hati yang bergelimang dosa nista yang belum pernah ditaubati dan disadari sepenuhnya akan betapa nikmat Allah yang harusnya kita tersujud syukur, malu, harusnya kita bersyukur. Ya Allah, ini Ramadan jumpa lagi, belum tentu Ramadan yang akan datang kami menemuinya. Oh, maka dia bangkit menikmati. Dikala berdirinya, rukuknya, sujudnya, tuh sudah masuk ke dimensi hatinya. Ya, mari sama-sama. Makanya yang disuruh perbanyak apa? Ini sering saya ulang-ulang dalam ceramah tausiah saya dalam Ramadan dari awal yang suruh perbanyak. Yuk sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung apa Pak? Astaghfirullah. Mohon ridhonya. As'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa annar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Iya kan? Dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah, Huwar Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, dan seterusnya. Lahul Asma'ul Husna. Dialah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan dia Allah ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Sudahkah sepenuhnya
nasib kita, keuangan kita, kesehatan kita, problematika hidup dan kehidupan kita gantungkan pada Allah yang Ahad, Allahus Samad. Sudahkah sungguh-sungguh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kayaknya cukup bagi ya gambarannya ya. Ini kalau kita bahas masih banyak, takut ada yang mau bertanya kan seperti itu.